Are you ready for it? Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, di sini kami selaku kelompok 6 akan mempresentasikan dan menjelaskan maupun mensimulasikan media yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan media yang telah kami buat. Jadi, media yang telah kami buat ini bernama Burotar. Burotar ini memiliki kepanjangan yaitu Buku Roda Pintar. Buku Roda Pintar atau Burotar ini kami gunakan untuk menjelaskan materi mengenai hidup rukun. Nah, Burotar ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami materi mengenai hidup rukun. Materi tersebut meliputi pengertian, kemudian manfaat, serta akibat dari hidup tidak rukun, kemudian contoh-contoh dari hidup rukun. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait komponen-komponen yang terdapat dalam media Burotar. Nah, yang pertama yaitu roda besar, yaitu roda materi. Yang kedua roda kecil, yaitu roda angka atau roda pertanyaan, yang pertanyaannya terdapat pada amplop 1, 2, 3, dan 4. Nah, adapun pada amplop pertama yaitu berisi pertanyaan terkait pengertian dan manfaat dari hidup rukun. Nah, pada amplop kedua yaitu berisi pertanyaan terkait pelaksanaan atau contoh hidup rukun di rumah. Amplop nomor 3 berisi pertanyaan terkait contoh atau pelaksanaan hidup rukun di sekolah. Nah, amplop yang nomor 4 yaitu berisi pertanyaan terkait contoh atau pelaksanaan hidup rukun di masyarakat. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu terdapat 3 gelas, yaitu gelas reward, gelas bantuan, dan gelas hukuman, yang fungsinya akan dijelaskan lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan media Burotar. Jadi penggunaan yang pertama yaitu roda putar besar. Nah, jadi roda putar besar yang ini berisikan materi mengenai hidup rukun. Nah, cara penggunaan roda putar yang besar yaitu dengan memutarkan roda sesuai dengan urutan materi. Seperti yang pertama yaitu pengertian hidup rukun, yang kedua yaitu ada manfaat hidup rukun, yang ketiga yaitu ada akibat hidup rukun, selanjutnya contoh hidup rukun di rumah, contoh hidup rukun di sekolah, dan yang terakhir yaitu contoh hidup rukun di masyarakat. Baik, penggunaan selanjutnya yaitu adalah pada roda kecil. Nah, roda kecil pada Burotar ini berisikan angka-angka. Jadi cara penggunaannya itu adalah salah satu siswa itu disuruh maju ke depan, kemudian memutar roda kecil ini. Nah, setelah memutar, siswa akan mendapatkan angka. Setelah itu siswa akan mencocokkan angka yang didapat pada amplop. Nah, pada amplop-amplop tersebut sudah berisikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi siswa akan mengambil pertanyaan sesuai dengan angka yang didapatkan. Nah, jika siswa benar menjawab pertanyaan, maka siswa akan mendapatkan reward berupa permen, kemudian coklat, dan lain sebagainya. Nah, jika siswa tidak bisa menjawab, maka siswa berhak untuk meminta bantuan. Nah, bantuannya itu dapat berupa meminta bantuan kepada teman dan juga dapat mencari informasi pada buku. Nah, jika siswa sudah tidak bisa menjawab pertanyaan, maka siswa tersebut akan mendapatkan hukuman seperti bernyanyi, kemudian menghafalkan sila-sila Pancasila, dan lain sebagainya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Untuk ini silahkan pimpin teman kalian untuk berdoa ya. Baik, sebelum mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Eni. Baik, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran kalian.
Absen 1, Hadir. absen 2, Hadir. absen 3, Hadir. absen 4. Hadir. Bagus ya, hadir semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Baik anak-anak, di sini ibu memiliki sebuah media pembelajaran yaitu yang bernama Burotar. Nah, Burotar ini merupakan buku roda pintar. Nah, sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Nah, adapun cara penggunaan buku roda pintar ini, yang pertama itu ibu akan memutar roda ini. Kemudian dalam roda ini sudah berisi tentang pengertian, akibat hidup rukun, manfaat hidup rukun, dan contoh hidup rukun. Nah, jadi di sini ibu akan memulai dari pengertian kerukunan. Nah, apakah ada yang tahu apa itu pengertian kerukunan? Hidup yang tidak bertengkar, Ibu. Ya, Hidup yang damai. ini. Hidup yang sejahtera. Nah, pengertian kerukunan yaitu sikap saling menjaga hubungan baik antar sesama. Nah, kemudian adapun manfaat hidup rukun. Nah, ada yang tahu apa itu manfaat hidup rukun? Memiliki banyak teman. Manfaat ini. Memiliki banyak teman. Kemudian, Hidup sejahtera, Ibu. Tidak saling bertengkar. nah, jadi dari manfaat hidup rukun pasti kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Yaitu yang pertama kita menjadi memiliki banyak teman, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, dan menciptakan rasa aman dan damai. Nah, kemudian ada akibat kita tidak hidup rukun. Nah, pastinya kalian akan tahu akibat kita tidak hidup rukun. Nah, pasti kita akan bertengkar dengan teman, tidak saling menjaga, dan tidak terciptanya hubungan yang harmonis. Nah, akibat hidup tidak rukun itu kebalikan dari hidup rukun. Pastinya anak-anak semua harus menciptakan hidup rukun antar teman. Ingat ya. Nah, kemudian harus kalian tahu itu ada contoh hidup rukun di rumah. Nah, siapa yang pernah melakukan hidup rukun di rumah? Saya, Ibu. Ya, mungkin. Rukun dengan saudara. Yudi? Tidak bertengkar dengan saudara. Selalu makan bersama keluarga. Nah, dari kalian semua itu merupakan hidup rukun. Yang pertama itu tidak bertengkar dengan adik atau kakak. Nah, menciptakan hubungan yang harmonis, saling membantu sesama kakak, ibu, bapak, dan keluarga yang ada di rumah. Kemudian ada contoh hidup rukun di sekolah. Nah, siapa yang tahu lagi hidup rukun di sekolah apa? Saya, Ibu. Apa hidupnya? Membantu teman. Ini? Tidak bertengkar dengan teman. Peduli dengan teman. Nah, menurut kalian belajar bersama-sama dengan teman ini apakah termasuk hidup rukun? Iya. Kenapa termasuk hidup rukun? Karena kita bermain bersama teman, menyimak bersama teman, tidak ada Bu, pertengkaran. Nah, benar sekali yang dikata Julia. Kita di sini belajar bersama-sama teman, bermain bersama-sama teman, dan kita tidak saling membeda-bedakan antar teman dan tidak menimbulkan suatu pertengkaran. Di sini kita harus menjaga keharmonisan dan saling hidup rukun. Nah, itu sudah termasuk ke dalam contoh hidup rukun yang ada di sekolah. Mengerti? Mengerti, Bu. Nah, yang terakhir itu ada contoh hidup rukun di masyarakat. Nah, apakah kalian tahu apa itu contohnya? Saya Mungkin Yudi? bergotong royong membersihkan Lingkungan apa? lingkungan desa. Nah, kemudian siapa lagi? Membantu warga yang terkena musibah. Mungkin Julia? Hidup rukun bersama tetangga, Ibu. Ini mau jawab? Oh, oke. Nah, jadi di sini Ibu akan menegaskan kembali. Nah, contoh hidup rukun di masyarakat, nah benar yang dikatakan teman kalian tadi seperti Julia, Yudi. Yang pertama itu kita harus melakukan gotong royong yang pastinya di masyarakat.
Kemudian seperti yang dikatakan Mia tadi, kita harus saling menolong. Misalnya ada teman yang terkena musibah, terkena permasalahan, kita harus bisa melerainya. Misal teman kalian di dalam rumah atau di dalam masyarakat memiliki suatu pertengkaran. Nah, kalian tuh harus bijak dan kalian tuh harus bisa melerai teman kalian, nah, agar tidak timbul suatu permasalahan di masyarakat. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ya. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang materi kita hari ini? Sudah. Nah, baik. Di sini untuk mengasah pemahaman kalian, di sini Ibu mempunyai amplop, 4 amplop ini. Nah, di sini cara mainnya yaitu salah satu dari kalian maju dan memutar roda ini. Nah, misalnya seperti ini, Ibu akan mencontohkannya. Ibu akan memutarnya di angka berhenti di angka 4. Nah, otomatis Ibu akan mengambil sebuah amplop di angka 4. Nah, sekali Ibu akan mengambil amplop di angka 4. Nah, setelah kalian mengambil amplop di angka 4, yang pastinya kalian harus membukanya dan kalian menjawab pertanyaan yang ada di amplop 4. Mengerti? Mengerti. Nah, jadi di sini sistemnya Ibu akan mulai dari absen pertama. Siapa absen pertama? Ya, ini silakan. Angka apa? Angka 2. Silakan ambil yang angka 2. Coba belok ke depan biar teman-teman bisa melihat. Apabila kita hidup rukun bersama saudara dan orang tua, maka akan menciptakan kehidupan yang harmonis. Kita. Heni. Nah, karena Heni bisa menjawab pertanyaan tadi, mungkin Heni bisa mengambil sebuah hadiah. Apa? Selamat, kamu mendapatkan coklat. Baik, tepuk tangan Heni. Silakan dulu Heni, tepuk tangan. Heni, lagi-lagi Heni. Nah, setelah Heni absen 2. Siapa absen 2? Saya Ibu. Nah, jadi dia silakan maju ke depan. Putar yang keras ya. Nah, berapa itu? 4 Ibu. Silakan mengambil nomor 4. Apa itu? Bilang ke teman-temannya. Melakukan kerja bakti merupakan contoh penerapan hidup rukun di lingkungan. Nah, lingkungan apa yuk? Minta Tadi. bantuan Ibu. Boleh, silakan. Ambil di sini ya Ibu. Jadi, yang warna biru. Kamu boleh mencari informasi kepada teman. Sama Mia Ibu. Mungkin Mia bisa membantu Julia untuk menjawab soalnya. Di lingkungan masyarakat Jun. Di lingkungan masyarakat Ibu. Absen 3. Saya Ibu. Silakan lagi Didi. Nah, silakan putar rodanya. Nomor berapa? Nomor 2. Silakan ambil amplop nomor 2. Baca yang keras supaya temannya dengar. Apabila kita hidup dengan rukun bersama saudara dan orang tua, maka akan menciptakan kehidupan yang Depannya apa yo? harmonis, Ibu. Silakan Yudi ambil remote-nya. Apa itu? Selamat, kamu mendapatkan permen. Lagi-lagi Yudi. Ini buat Yudi. Terima kasih, Bu. Ya, tangan semuanya. Nah, sekarang absen terakhir siapa? Silakan ya, maju. Nah, nomor apa? Nomor 1. Silakan ambil amplop nomor 1. Apa saja manfaat yang didapat dengan hidup secara rukun? Nah, apa itu?
Tidak memiliki teman. Habis itu, Tidak bekerja sama dengan baik. menurut Mia itu jawaban benar atau salah? Benar. Wah, silakan karena Mia salah, Mia mendapat apa? Hukuman. Silakan Mia ambil hukumannya. Nah, apa hukumannya baca? Ye, kamu akan bernyanyi lagu wajib. Silakan Mia bernyanyi lagu wajib. Lagu wajibnya bebas, Bu. Bebas. Yang lainnya diam ya, ada Mia. Jadi di sini saya akan bernyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Mia. Tepuk tangan Mia. Nah, anak-anak kalian semuanya sudah maju untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan. Nah, dari pertanyaan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin kalian belum mengerti atau lebih kalian belum bisa tahu contoh hidup rukun yang ada di sekolah, masyarakat, di rumah. Apakah kalian bertanya? Tidak. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti kalian sudah paham tentang materi kita hari ini, yaitu tentang hidup rukun. Nah, baik anak-anak, jika kalian tidak ada pertanyaan pada hari ini, siapa yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Apa aja yang kita pelajari hari ini? Saya Ibu. Mungkin Julia? Jadi hari ini kita telah belajar mengenai pengertian hidup rukun, kemudian manfaat hidup rukun, akibat dari hidup tidak rukun, kemudian contoh-contoh dari hidup rukun, Ibu. Nah, baik, benar sekali yang dikatakan Julia. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkannya. Nah, hidup rukun itu yaitu hidup harmonis dan saling menjaga antar sesama. Nah, jadi adapun manfaat dari hidup rukun yaitu banyak sekali anak-anak. Yang pertama itu kalian bisa memiliki banyak teman, menciptakan kehidupan yang harmonis, tidak ada rasa perselisihan, dan kalian saling menyayangi satu sama lain. Nah, kemudian contoh dari hidup rukun itu banyak sekali, yaitu mungkin kalian di rumah dengan adik kalian tidak bertengkar, saling menjaga. Kemudian di rumah itu kalian hidup gotong royong, saling membantu di masyarakat. Kemudian yang di sekolah seperti kalian sekarang ini, kalian mampu menciptakan hidup rukun dengan cara kalian belajar kelompok. Nah, dari sana apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Nah, karena kalian sudah mengerti tentang pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Untuk Henny, silakan tutup dengan doa. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Henny. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, sekian penjelasan dan simulasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.